Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel YouTube kami, Elzida Channel. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sudah subscribe channel kami. Yang belum, cepetan tekan tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi dari channel kami. Oke, di video kali ini saya akan berbagi ilmu yang temanya, benarkah bulu hewan peliharaan atau bulu hewan yang rontok itu dihukumi najis? Oke, jadi kita sebagai manusia pasti ya banyak yang menyukai hewan peliharaan. Ada yang pelihara kucing, ada yang pelihara musang seperti saya, ada yang pelihara burung, banyaklah macam-macam. Nah, apakah betul apabila bulunya rontok itu dihukumi najis? Nah, jadi perlu diketahui oleh kita semua bahwa ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Rasulullah bersabda, "Ma quti'a min hayyin fahuwa mayyit." Yang artinya sesuatu yang terpisah dari hewan yang masih hidup, maka statusnya itu dihukumi bangkai. Nah, jadi maksud dari hadis itu, sesuatu yang terlepas dari hewan yang masih hidup, mau itu kukunya, mau itu apa misalnya, ada yang terlepas, dagingnya misalnya ada yang terlepas, maka itu dihukumi bangkai. Tapi dikecualikan apabila yang terlepas itu bulunya, maka bulunya itu dihukumi najis, bukan dihukumi bangkai. Nah, bulu hewan apabila rontok, yang dihukumi najis itu apabila bulu hewan yang haram dimakan dagingnya, ya. Contohnya saja misalnya kucing. Banyak sekali masyarakat yang memelihara kucing. Kucing termasuk hewan yang haram dimakan dagingnya. Jadi apabila bulunya rontok, maka bulunya itu dihukumi najis, ya. Contohnya lagi misalnya ini musang. Musang termasuk hewan yang haram dimakan dagingnya. Jadi apabila bulu hewan ini, bulu musang ini rontok, maka bulunya itu dihukumi najis. Jadi apabila bulu hewan yang rontok dari hewan yang haram dimakan dagingnya kena baju, kena pakaian kita, terus kita sholat, maka sholat kita itu tidak sah. Karena apa? Kita membawa najis. Nah, tapi kalau bulu yang rontoknya itu dari hewan yang halal dimakan dagingnya, maka bulu itu tidak dihukumi najis. Contohnya bulu ayam. Ayam dagingnya halal dimakan. Jadi apabila bulunya itu terlepas, rontok, maka bulu hewan ayam itu tidak dihukumi najis. Contohnya lagi, banyak masyarakat yang memelihara burung. Mau itu burung lovebird atau lakbet, ya di Sunda lakbet, atau burung jalak suren atau burung kenari, kan terkadang itu bulunya suka terlepas. Maka bulu burung itu
tidak dihukumi najis karena burung termasuk hewan yang halal dimakan dagingnya. Jadi simpulnya harus kita ketahui bahwa ketika kita memelihara hewan, contohnya kucing, karena yang memelihara kucing itu banyak sekali. Jadi apabila kita mau sholat, diusahakan kita harus berhati-hati. Bukan berarti memelihara kucing tidak boleh, bukan. Silahkan, mau memelihara kucing, mau memelihara musang misalnya, silahkan. Asalkan ketika kita akan melaksanakan ibadah, diusahakan kita harus berhati-hati, jangan teledor. Jangan sampai misalnya banyak bulu yang rontok di sejadah kita, ya. Misalnya kucing tiduran di sejadah kita, terus bulunya rontok banyak, terus kita sholat di sejadah itu. Nah, itu yang tidak boleh. Atau misalnya sebelum sholat kita ngegendong kucing misalnya, atau ngegendong musang seperti ini. Ketika kita mau sholat gitu, bulunya rontok banyak, itu dihukumi najis. Tapi catatan, apabila yang rontoknya itu bulunya sedikit, contoh bulu kucing nih rontoknya itu sedikit, hanya 2 helai misalnya, kelihatan 2 helai, maka itu najisnya ma'fu alias najis yang dimaafkan. Jadi misalnya kalau kita sholat, ya, sudah gendong kucing, aduh ada bulu ini 2 nih, itu dimaafkan, tidak apa-apa. Yang tidak dimaafkan itu apabila bulu yang rontoknya itu banyak, ya, jumlahnya itu banyak. Kalau sedikit tidak apa-apa. Nah, jadi kesimpulannya, silahkan kita memelihara hewan peliharaan, silahkan. Yang penting kita harus berhati-hati dari najisnya, ya. Mau itu bulunya ataupun mau itu dari kotorannya, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangan karena memang saya juga masih belajar. Sekali lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.